Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sangat sayang dengan kita, sehingga Allah takdirkan kita benar-benar bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita, baik dari sholat tarawih kita, puasa kita, lebih-lebih sholat fardu kita, mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita ini benar-benar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilipat gandakan yang berlipat-lipat. Karena bulan suci Ramadan memang bulan berkah. Bulan suci Ramadan memang benar-benar bulan rahmat. Bulan Ramadan memang benar-benar bulan ampunan. Mudah-mudahan seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid bab yang ke-41, ingkar kepada nikmat Allah.
di tengah-tengah halaman itu dikatakan oleh penulis buku ini Abul Abbas, Abu al-Abbas. Abu al-Abbas itu siapa? Yakni Ibnu Taimiyah. Dia punya anak yang namanya Abbas, maka disebut Abul Abbas. Nek Abu Hurairah bapake kucing. Jadi istilahnya dalam bahasa Arab itu julukan biasa digandingkan dengan nama anak, dengan nama orang tua. Biar kalau ada anak yang namanya sama sehingga beda di nama ayahnya atau beda di nama anaknya. Di Abul Abbas telah mengupas hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid yang isinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman, ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Jadi ono sing iman, ono sing kafir. Sebagaimana telah disebutkan di atas, ia mengatakan hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang yang berbuat syirik kepadanya dengan menisbatkan nikmatnya kepada selainnya. Di antara kaum salaf ada yang mengatakan, yaitu seperti kata mereka, anginnya enak, nakodanya tangkas dan sebagainya, yang sering keluar dari ucapan orang-orang banyak. Kandungan bab ini satu, tafsir mengetahui nikmat Allah tetapi kemudian mengingkarinya. Kadang sebelum Ramadan berharap bisa ketemu bulan Ramadan dengan niatan dan harapan untuk memperbanyak ibadah, tapi mbok tekok Ramadan melempeng. Kadang-kadang enten ngeten ini, kadang-kadang contohnya kemarin saya ngaji di Kasembon gara-gara udan, akhirnya tekok nih mundur. Sebelum Ahad di Kasembon kemarin, hari Sabtunya di Mbrudu. Di Mbrudu persis yang ada di Wonosalam, direncanakan undangan yang saya terima dimulai jam 4.30, setengah 5. Tapi aku nyampe sana kemarin alhamdulillah lebih awal. Masalahnya sing tahun kemarin liwati sawah-sawah pas bareng wong panen, jadi kebulet-bulet.
Kalau kemarin belum panen jadi lancar, dinyampe masjid Babus Sa'adah, ya, namanya masjid Babus Sa'adah. Itu belum ada orang, sehingga saya masih punya kesempatan sholat sunnah. Habis sholat sunnah ngobrol sama takmirnya. Di sini tadi juga sama. Saya datang ketemu Mbah Mat nunggu parkiran bawah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita Ramadan ini betul-betul lebih semangat dalam beribadah. Sebab weman ya, kalau Ramadan itu kita tidak meningkatkan ibadah kita. Pingin iki ya mikir penak diomongin pas nglakoni ya. Masih butuh perjuangan. Nah, di sini panjenengan ini Abu Sa'adah menjelaskan seperti tadi. Kemudian kandungan bab ini yang pertama, tafsir mengetahui nikmat Allah. Ini nikmat yang luar biasa ya, kita ketemu bulan suci Ramadan ini nikmat yang luar biasa. Tetapi kemudian mengingkarinya, ya mudah-mudahan kita tidak mengingkarinya. Ya redok molor-molor saidik gak apa-apa, mudah-mudahan gak dibaleni maneh. Itu tafsir dalam bab ini dijelaskan bahwa mengetahui nikmat Allah tetapi kemudian mengingkarinya. Padahal saat dunia Ramadan semangat banget ya, pokoknya Ramadan aku meningkatkan amal-amal baik kita. Itu kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua, perbuatan tersebut sering terjadi dalam ucapan orang banyak, karena itu harus dihindari. Ya, di kulon jenengan wis ancang-ancang, apa bahasanya ancang-ancang ya? Akan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Tak ki maca Quran, tak ki ngatamne Quran, tak nggih ngapalki surat-surat pendek yang belum hafal, sudah hafal tapi belum lancar. Sudah hafal tapi terlanjur hafal belum tahsin. Maka kita harus memperbaiki bacaan-bacaan itu. Nah, itu kalau sudah masuk Ramadan seperti ini, mudah-mudahan kita tetap selalu semangat. Itu kandungan kedua. Jadi ucapan yang kebanyakan diucapkan orang-orang itu kita harus menghindari. 3. Ucapan seperti ini disebut sebagai mengingkari nikmat Allah. Kandungan yang terakhir, kandungan yang keempat, bahwa dua hal yang bertentangan dengan ini, mengetahui nikmat Allah dan mengingkarinya, bisa terjadi dalam diri manusia, termasuk kita. Makanya kita harus hati-hati. Oleh ndonga iku masya Allah, ya Allah, berikanlah bulan Rajab ini bulan yang berkah. Ya Allah, berikan, jadikan bulan Sya'ban ini bulan yang berkah.
Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan dan ampunilah kami. Ndonga iku semangat ya. Semangat, tapi mbok teko Ramadan ya masalahnya poso dadi rada lemes. Itu kandungan yang terakhir, yang keempat. Jadi intinya kita seringkali disindir Al-Quran ya, qalilan sedikit sekali taskuruna kalian bersyukur. Jadi sering disindir sama Allah, kita itu kurang bersyukur, syukurnya masih sedikit. Jadi syukuri perlu kita tingkatkan. Alhamdulillah selesai bab yang ke-41, kita tingkatkan ke bab yang ke-42. Janganlah membuat sekutu-sekutu untuk Allah. Ini kadang-kadang di kita tidak menyadari, telah bersekutu, telah musyrik, telah melakukan kesyirikan, tapi kadang-kadang nggak sadar. Maka bab ini ditulis dengan khusus, nama babnya janganlah membuat sekutu-sekutu. Jangan ya, jangan mudah kita menyekutukan Allah. Ini babnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu mongko aja padha agawe nira kabeh lillahi maring Allah andadan ing tandingan-tandingan, wa antum khalih utawi nira kabeh iku taklamuna padha weruh nira kabeh. Iki lho wong sing wis weruh ae lho kadang-kadang masih menyekutukan Allah, lebih-lebih yang tidak tahu lebih parah lagi ya. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, biasanya yang sing bantu moco, yang membacakan monggo. Ini mic-nya di depan. Udah saeneke wong iki. Monggo. Tuh. Halaman 143 Ibnu Abbas. Monggo. Kita perhatikan sama-sama. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, membuat Anda sekutu-sekutu ialah perbuatan syirik, suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam. Iya, kayak gitu ya. Ya piye, apa meneh motone tuwek kaya kula gak nggih kacamata ya gak ketok. Kita bayangkan semut irung yang kecil berjalan di atas batu yang hitam kelam di malam hari yang petang, yang gelap gulita. Iku keadaan kesyirikan itu. Ibnu Abbas menjelaskan tandingan-tandingan Allah itu lembut sekali. Terus anehnya nek pas iku diwaca
Terus kadang-kadang sing rumoso nglakoni tersinggung, medine harus matur suwun ya. Alhamdulillah ono sing ngelikno aku. Sehingga aku bisa menyadari bahwa itu adalah perbuatan syirik. Saking lembute iku lho digambarno kaya semut sing cuwilik tek ireng. Terus berjalan di atas batu yang hitam kelam di kegelapan malam. Iki nek gak digoleki liwat ngaji ngene ya. Mbok ketok mbok ora semute iku ya. Coba. Ini Ibnu Abbas menafsirkan ayat yang tadi yang Allah firmankan fala taj'alu lillahi andada. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun dia. Monggo dilanjut. Yaitu seperti ucapan Anda demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan serta demi hidupku. Atau kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Atau kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Dan ucapan seseorang kepada kawannya, atas kehendak Allah dan kehendakmu juga ucapan seseorang. Kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, janganlah Anda sebutkan si fulan, si anu dalam ucapan-ucapan tersebut. Itu semua adalah perbuatan syirik terhadapnya. Riwayat Ibnu Hatim. Ya gini loh ya. Kan harus hati-hati ya kita mengucapkan itu. Biasanya kan gak patek telaten awake dhewe mengucapkan kalimat yang kita biar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Kalau bukan karena dokter yang hebat ini, jenenge Dokter Ghafir mamanya, ada di Jombang Dokter Ghafir. Kira-kira wis mati kok wong iku. Ini bahaya loh ya. Jadi seolah-olah Dokter Ghafir ini bisa menyembuhkan, total tidak bisa. Hanya sebab saja. Alhamdulillah Allah menjadikan sebab kesembuhanku atas obat resep yang diberikan oleh Dokter Ghafir. Ngeruntut nang iki kadang-kadang gak telaten. Ngomong nang wong ya ngono. Wis talah. Gawe nang ngene dokter si A. Mari. Iki kan ucapan-ucapan gak kerasa kan kita itu. Padahal itu nek kene diomongno itu adalah ucapan-ucapan syirik. Menyekutukan Allah dengan obat, menyamakan Allah dengan Dokter Ghafir atau dokter siapa? Kalau di Kandan yang terkenal Dokter Panji. Iku nek fotone nempel nok temboke dokteran seperti di Madinah 5 tahun yang lalu itu dokterane bayari 85 juta per bulan. Gambare tok nempel. Padahal Surabaya rumah gede-gede jenenge Dokter Panji kandangan itu nempel nok tembok-tembok nok kono atusan. Nok kandangan karena nok kampung, nok kasemban rumah sakit kecil itu saja rumah sakitnya bayar 85 juta per bulan. Wis talah hebat dokter iki. Pokok merono waras terima loro ngono ae. Lah ini lho. Ucapan kayak gini ini lho kadang-kadang kan tidak tersadari ini. Kumang umpama gak ono kirik ngono kira-kira ya anjing kecil tadi ya. Kalau bukan karena anjing kecil omahku ya wis kerampokan entek bondoku. Lah ini lho ya. Jadi kudune diterentenke kalau bukan karena Allah yang maha kuasa, karena kekuasaan Allah, maka Allah menjadikan keselamatanku melalui
anjing, melalui apapun Allah bisa menyelamatkan kita. Bukan karena anjing itu, karena Allah. Lah ini lho, nembus norunu kadang-kadang kan gak telaten. Enek wong ngono salam sing ngomongnya trenten ngono iku. Berarti wis ngamalno buku ini. Ya. Sing akeh-akeh kan lho, lah iya to kejelungup lho anakmu. Iya, kandhani penting nang mrono. Kejelungup temen. Iya. Apa meneh katek wong Jawa dikeki embel-embel. Lho, lak iya to, iki lak wayah ngetone gurung digekno jenang sengkala. Kejelungup anakmu lha iki lho. Jadi jenang sengkala ini sudah disekutukan dengan kekuasaan Allah. Iya pancene semut ireng, jenenge semut lho cuwili. Katik mlaku nunggoning batu yang hitam kelam. Di tengah-tengah kegelapan malam, kini gak ngaji tenanan ya kadang-kadang keblondrok. Jadi sesuatu itu harus kita katakan itu hanya sebab, hanya wasilah, hanya saringat cara Jawane. Hakikatnya itu adalah Allah. Monggo lanjut. Umar bin Khattab menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka ia telah berbuat kafir atau syirik. Kayak gitu ya, bahaya sekali ya, bahaya sekali ya. Kadang-kadang nuk TV iku ana wong sumpah iku kaya wapi, kadang-kadang ya kaya ustad. Mungkin kebanyakan orang menyebutnya ustad. Basa sumpah demi Allah dan demi Rasulullah. Nate mireng ngaten ku jenengan? Sumpah nyebut Allah karo nyebut Rasulullah. Kon teko temen yo, iya yo. Tenan lho teko iya demi Allah lan demi Rasulullah. Nate mireng ngoten niku. Tapi aja melok-melok ngonekke lho ya. Ini tadi saya mencontohkan kalimah-kalimah syirik. Hadisnya jelas sekali, itu tadi jelas. Sudah dibacakan terjemahnya. Man utawi sapaning wong iku khalafa sumpah sapa man oleh sumpah bi ghairillahi kelawan sakliyaning asmaning Allah, demi langit dan demi bumi. Enten sing ngoten niku. Jadi ning kitab iki fakot kafaro, mongko temen-temen wis dadi kafir sapa si wong sing sumpah ngono iku mang demi langit dan demi bumi. Ya. Au asroka, atau dia itu sudah syirik, sudah menyekutukan Allah. Disumpah itu bolehnya hanya dengan nama Allah. Kalau huruf sumpahnya boleh gonta-ganti. Ada 3 yang dibolehkan untuk bersumpah. Pertama pakai wawu, wallahi. Yang kedua pakai ba, billahi. Yang ketiga pakai ta, tallahi. Perabot sumpahnya boleh gonta-ganti, tapi yang dipergunakan untuk bersumpah itu yang dibolehkan hanya nama Allah tok, yang lain tidak boleh. Gimana? Bisa dipahami? Terus kapan ngeleno artis-artis sing kemalan bersumpah demi Allah lan demi Rasulullah utawa tanggane kula tanggane jenengan niki ya
Kadang-kadang kita ngilik ke alon-alon, ya wis hati-hati juga sudah dengan cara yang sopan. Tapi kadang-kadang ya bangga tersinggung. Apa masalahnya? Kadang wis ket mbuyen niku ngono iku. Yahmon sampai Yahmin niku nek sumpah ya ngono iku. Ya. Padahal itu kafir dan syirik. Kafir atau musyrik. Ya. Itu nek sampai kedisian mati gurung bertaubat dari dosa musyrik itu ya wis gak ada hisab ya, langsung lep nang gone neraka, naudzubillahi min dzalik, dan selama-lamanya. Lanjut. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tetapi dengan menyebut nama selainnya. Iku mang lho, dengan nama Rasulullah bahaya ya. Demi langit dan demi bumi. Ini kayak api, koyok bener, tapi koyok ya, koyok itu belum benar ya. Perasaku bener ya. Maka di sini panjenenganing Ibnu Mas'ud mengatakan la'an akhlifa, sungguh bersumpah billahi dengan menyebut nama Allah. Padahal kadziban, sumpahnya itu dusta. Kata Ibnu Mas'ud, ahabbu ilayya, sumpah yang kayak gitu yang dusta itu lebih aku sukai min akhlafa, daripada bersumpah bi ghairihi tapi tidak menyebut nama Allah, menyebut nama Rasul, menyebut nama langit, menyebut nama bumi, menyebut nama gurunya. Yang penting menyebut nama selain nama Allah. Walaupun toh dia sumpahnya dengan menyebut nama Allah itu bohong. Wong bohong tok itu sudah dosa besar. Lah ini bersumpah tapi bohong, dan sumpahnya menyebut nama Allah bohong, itu lebih aku sukai, kata Ibnu Mas'ud, daripada bersumpah benar tapi tidak menyebut nama Allah yang disebut selain Allah. Demi Muhammad, demi Rasulullah, mungkin kurang marem demi Jibril, atau demi apalah, demi orang tuaku. Jangan sampai loh ya, menggunakan sumpah selain Allah. Yang boleh sumpah itu hanya dengan nama Allah. Gimana? Bisa dipahami belum ini? Garik ngati-ngati nih sing rada abot. Abot maneh ngilikke koncone sing bersumpah dengan nama yang selain Allah. Ojo nyebut sak liyane Allah, gak bener ngono iku. Lagi ngomong gak bener iku kira-kira wis tersinggung. Apa meneh katik kon musyrik nek sampai sumpah, malah musyrik-musyrikne wong iku. Iya. Yang penak dijak maca ngene kan penak, maca bareng ini kan enggak ada yang tersinggung kan. Arep protes nang ngene hadis. Piye nek protes nang hadis? Arep protes nang ngene Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud wis sedo. Sudah 1400 tahun silam meninggal sudah. Ya. Itu ya, jadi
bahaya sekali bersumpah kalau sampai menyebut nama selain nama Allah. Lanjut. Hudzaifah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu masya Allahu wa syaa fulan. Iku dirubah harokatane ya, harokatane salah itu. Domah malih dadi tukul malian. Kok nek kleru maneh dadi tukum. Jangan ya. Jadi bukan domah, taknya itu fathah. La takulu, ojo ngomong nira kabeh. Ngomong piye? Masya Allah wa syaa fulanun. Ini lho sing masya fulanun ini yang jadi syirik yaitu. Walakin kulu masya Allah. Nah dikei summa syaa fulanun enggak apa-apa. Ya. Monggo terjemahnya. Kita perhatikan sama-sama. Janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Si fulan dungu, muga-muga jodan, muga-muga dungu. Terus Allah ngabulke, masya Allah. Tidak hujan itu atas kehendak Allah. Makanya kok sampai sampean mengatakan masya Allah wa syaa fulan, syirik. Lalu gimana? Yang boleh masya Allah summa syaa fulan. Nah itu enggak, tidak musyrik. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sahih. Iya. Yang ini ngaji akidah ya. Memang jenenge akidah itu harga mati. Enggak ada toleransi sudah. Akidah ya seperti ini sudah. Ini akidah. Memahami ini gak angel, tapi menjaga akidah dalam diri kita biar kita tidak terperosok dalam kesyirikan, dalam kekafiran, itu masih butuh perjuangan kita dan butuh ilmu. Ya, lanjut. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Naqai bahwa ia melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, tetapi membolehkan ucapkan kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan, dan janganlah Anda mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Yeah. Berlindung tok kayak gitu ya. Malah sing bagus Masjid Al-Mujahidin Tukum ini nek dikai ketua, sekretaris, penasehat, pelindung, terus jamaah berlindungi nanggone pelindung masjid, pelindung pengurus masjid. Resiko loh itu ya, harus hati-hati. Tadi dicontohkan kalau bukan karena Allah, tapi nek dikai kemudian nggak masalah. Tapi nek sitok pelindung lah ini bahaya. Ya akhirnya sampai mati barang dianggap pelindung. Sing bau reksa desa Wonosalam sapa? Danyang sapa? Mbuh jenenge lali aku. Nah ini kan. Tapi kalau
barengi dengan summa atau kemudian, ini enggak jadi masalah. Mikir summa kalau enggak summa itu. Kalau pakai wawu masalah, kalau pakai summa tidak. Padahal wawu dan summa itu sama-sama kata sambung. Summa kemudian, kalau wawu itu dan. Ini. Nah, dan ini musyrik. Tapi kalau kemudian enggak. Gimana? Ini ya, jadi bersumpah kita harus hati-hati. Berlindung juga kita tetap hanya satu-satunya berlindung kepada Allah. Kemudian sebab Pak ini, maka Allah benar-benar memberikan perlindungan kepadaku. Walaupun tanpa Pak ini, tanpa pelindung ini pun Allah bisa melindungi kita. Tanpa siapapun Allah maha bisa. Maka nek sampai diembel-embeli, kok kate embel-embeli keliru dadine musyrik. Naudzubillahi min dzalik. Gimana? Bisa dilanjut? Monggo dilanjut. Kandungan bab ini. 1. Tafsiran membuat andat atau sekutu-sekutu. Kalimat andat, bukan andat tapi andat, dal. Memang huruf Indonesia, huruf Jawa dengan huruf Arab itu berbeda. Nah, di Indonesia ini kan jumbuh ya. Hak itu ya hak. Lah nek hak ya hak. Mulanya Idul Adha. Padahal maksudnya Idul Adha. Jadi tulisannya hak itu sendiri di dalam bahasa Arab ada. Kemudian hak ada sendiri. Mulanya nek ngaji sebelum menghafal harus tahsin dulu. Kalau belum tahsin, kadang-kadang bacaannya jadi banci, jadi bencong, setengah hak, setengah hak, setengah dal, setengah zal. Kan nggak ada huruf zal Indonesia. Adanya kan dadidu, dad, du, dan, dani, dad, naminal, mudnimadi, dan danida, zal. Nggak ada ya di kita zal, huruf zal nggak ada. Sama di kita tidak hanya zal, ada zo, mirip lagi, zon mirip ya. Padahal ini makanya di kita ada istilah makharijil huruf, tempat keluarnya huruf. Keluarnya dal dengan dal beda, zal dengan zot beda, dengan zot beda lagi. Tapi keempat-empatnya seolah-olah sama. Sama kan? Sin karo sin beda. Ana sing mirip sin apa? Ta. Nah, ini ya, jadi huruf Arab memang paling kaya hurufnya, sehingga tidak cukup bahasa Indonesia untuk menulis tulisan Arab, lebih-lebih Al-Quran. Makanya kalau zot itu kalau di tulisan Arab hanya pakai zot. Tapi di Indonesia nulis zot jadi pirang huruf itu. D L O dene malih delot ya. Jegurung zot jegurung iso dadi malih delot. Ya itu ya, makanya baca Arab
Itu kalau belajarnya lewat tulisan Indonesia itu biasanya kesulitan. Apa meneh kadung iso macane ngono cek cilik ganang dibenakke ya wis tuwa sulit. Mulakno nek hanya imam bacanya Quran keliru sambungannya, keliru ayatnya, ini bisa diingatkan. Tapi kalau memang dia itu bacaannya keliru cara bacanya, keliru makharijul hurufnya, iku sampai sawengi delikno ya gak dadi nek wayahe ngimami salat terus macane waladhdallin diwaca waladhdallin isone dlolin ya umpamanya ya. Maka mengingatkan itu lama. Maka anak-anak kecil sebelum menghafal harus tahsin dulu. Yang ngono iku mang ngabani dal saja butuh lama ya sampai iso. Tapi nek sing arek itu kadang-kadang pembawaannya itu memang lisannya itu kayak wis kegawan lisan Arab. Jadi ngabani huruf itu enggak sulit ya. Itu ada memang anak yang lisannya itu enak digengonekke apa makharijul huruf itu gampang enek. Tapi sing kebanyakan ilat Jawa ya ilat Jawa duduk ilat Arab. Maka belajarnya agak lama itu ya. Satu huruf Arab saja oleh bulan baleni sampai seperti tadi. Lanjut. 2. Bahwa ayat yang diturunkan oleh Allah berkenaan dengan syirik akbar. Nah iya, kayak gitu loh ya. Ayat yang diturunkan oleh Allah berkenaan dengan syirik akbar. Lanjut. Para sahabat dalam menafsirkannya mencakup pula syirik asghar atau syirik kecil. Iya. Syirik kecil itu Nabi nek dawuh malah inni akhwafu ma akhafu alaikum. Aku sungguh yang paling aku takutkan kepada kalian adalah kalau kalian terperosok dalam syirik kecil. Sahabat-sahabat nanya, ya Rasul, syirik kecil itu apa? Rasul katakan syirik kecil itu umpamanya afrofi sholat, tapi rumangsa didilok karo sampean, maka sholat saya tak pik krono rumangsa diawasi sampean. Syirik khafi. Beda nek murid diajari sholat karo dikon praktek, hati-hati krono diawasi gurune karena khawatir gerakannya itu tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Boleh, tapi pas waktu sholat sungguhan, gak belajar sholat ya ngepi sholatnya krono rumangsa ana menungso sing ngawasi. Aku ustad kok nek didelok karo muridku isin aku. Padahal nek salat omah iku mang kaya kinjeng cewek. Apa kinjeng cewek itu? Ya salate gak ono tumune nae lho, berhubung disawang wong. Salate dilon-lon, ditumuk ninahke. Iku syirik asghar. Sama kita berangkat salat jamaah niate cekne wong-wong ngerti Ramadan iki aku cek ketok nek sregep jamaah. Iki masih karena orang. Di samping karena Allah, karena orang. Itu dinamakan syirik asghar. Mengapa kok syirik asghar? Ya yang batal pahalanya ya saat mengamalkan syirik asghar itu. Kalau syirik akbar total. Mulai kecil dulu sampai tua ini kok sampai terperosok dalam syirik akbar, terbakar hangus semua pahala amalan ibadah.
sampai Islami ya rontok, imannya rontok. Ini bahaya ya, bahaya. Makanya kita perlu berhati-hati dengan adanya syirik asghar, lebih-lebih syirik akbar. Syirik asghar itu menghanguskan pahalanya amalan ibadah yang sedang dilakukan. Kalau sholat iki rumangsa diawasi wong terus dipik-pik, lah iki ya pahalanya sholat itu yang hangus. Tapi kalau syirik akbar sing kaya bersumpah dengan nama selain nama Allah itu hangus loh ya. Nek kadung kedisian mati belum bertaubat, maka saat itu nggak ada hisab, langsung nang neraka. Jadi naik surga tanpa hisab, ada masuk neraka tanpa hisab. Nah, yang ditimbang amal api karena amal gak ada sudah, karena amal baiknya sudah hangus semuanya, jadi sudah tanpa hisab. Gimana? Lanjut. 3. Bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik. Iya, kayak gitu ya. Bersumpah dengan nama yang selain Allah adalah syirik. Ini bukan syirik kecil lagi loh ya, bahaya. Ini kadang-kadang kan tidak disadari. Tapi kadang-kadang bukan sumpah tapi dianggap sumpah. Sumpah towis loh, itu bukan sumpah namanya ya. Aku setelah aku sumpah aku sumpah loh. Kapan sumpahmu? Lagi man sumpah. Nek wis nyebut demi Allah lah, demi Allahnya itu yang sumpah. Kalau sumpahnya itu belum. Sumpah tau wis belum ya. Tapi nek wis demi Allah baru. Tapi aja ditambah demi, karena kan dene mandi to, demi Allah lan demi Rasulullah, syirik besar. Jadi di sini jelas sekali kandungan bab ini. Yang ketiga, bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik. 4, monggo. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, apabila sumpahnya itu benar, maka lebih besar dosanya daripada sumpah bohong atau palsu. Iya. Muni billahi, padahal dia itu ngapusi. Itu lebih baik. Mengapa? Kalau sampai bersumpah dengan nama selain Allah demi Rasulullah itu digunakan untuk bersumpah, itu dosanya lebih besar daripada sumpah palsu tapi tetap menyebut nama Allah. Gimana? Ini jangan disalahfahami ya, jangan sampai salah paham. Salah paham itu contohnya aku tak sumpah palsu ya. Jangan ya. Jangan. Itu bahaya ya. Sekarang kita itu bohong itu sudah dosa besar. Apa maneh katik dosa bohong, dosa besar ditambahi kebohongannya dengan bersumpah menyebut nama Allah. Tapi masih besar lagi walaupun benar sumpahnya tapi menyebut nama yang bukan nama Allah. Bohong tok dosa besar. Lebih besar lagi kalau sumpahnya itu dibuat bohong. Bohong tok dosa besar. Apa meneh bohong katik menggunakan nama Allah, bersumpah nama Allah. Itu lebih besar lagi bersumpah walaupun toh benar sumpahnya tapi tidak menyebut nama Allah. Di urutan yang mundak gede itu ya. Lanjut.
5. Perbedaan antara dan wa dengan kata kemudian summa dalam ucapan. Iya. Dia beda ya. Mulakno jangan sampai demi Allah dan demi Rasulullah. Tapi nek dikai summa enggak masalah. Demi Allah summa Rasulullah. Maksudnya apa? Kalau bukan atas perjuangan Rasul, atas diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira awake dhewe iki mbuh dadi wong apa kira-kira, kan enggak tahu. Maka tetap itu hakikatnya hanyalah Allah. Makanya perbedaannya wawu dan summa. Wa summa itu. Nek wa syirik, nek summa enggak. Karena wa itu artinya dan. Kalau summa kemudian. Karena Allah kemudian kita bisa hidup, bisa sehat dan bisa melaksanakan ibadah puasa. Gimana? Kayaknya wis gak usah ditambahi. Wakeh wisan. Wis wakeh wisan. Gimana? Sekarang mumpung Ramadan ini mbuh lagi oleh pira di masih awal kan ini. Walaupun pertama ada yang puasa hari Rebu, ada yang puasa hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sing mulai Rebu berarti oleh 6. Iya. Sing mulai Kamis berarti oleh 5. Ini kita ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi memang sampai disebut Ramadan adalah bulan rahmat. Ramadan adalah bulan berkah. Ramadan adalah bulan ampunan. Dengan adanya puasa ini agar kita menjadi bertakwa. Karena syaratnya masuk surga ya bertakwa itu. Karena definisi takwa adalah melaksanakan apapun perintah Allah, meninggalkan yang dilarangnya. Itu namanya takwa. Nek wis takwa wis ngono iku ya munggah swarga. Maka Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-82. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina lan wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa ya si wong-wong akeh wa amalu lan padha ngamal sapa ya si wong-wong akeh as-solihati ing amal-amal soleh. Ulaika utawi mengkono wong sing iman lan amal soleh, bukan amal salah lho ya, amal solih. Ashabul jannah calon tetap penghuni surga. Hum fiha khalidun dan mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Ini ya. Terus ayat yang berikutnya yakni 184 la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Puasa kita ini sudah ditentukan beberapa hari. Maksudnya ya 1 bulan ini.
1 bulan penuh kita harus berpuasa. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit, mudah-mudahan sehat, kemudian tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, atau dalam keadaan safar kemudian nggak mampu untuk berpuasa, boleh mokel, boleh buka. Jelas kan? Ayyama ma'dudat faman kana minkum maridun. Maridun itu sakit, loro. Au ala safarin, atau saat sedang bepergian pas Ramadan, oleh kabar dulure nuk Jakarta apa nuk kono Australia apa nuk Singapura, kita harus meluncur ke sana. Di perjalanan itu nggak boleh terus gak sahur langsung niat gak poso, enggak, tetap sahur, tetap niat poso, harus itu ya. Engko nek karan gak kuat baru mokel. Bisa dipahami? Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Maka hitunglah hari yang kamu meninggalkan puasa itu berapa. Di luar bulan Ramadan kamu harus mengqadha'i, harus ngijoli, harus melunasi hutang berapa hari itu harus kamu bayar di hari-hari di luar bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Terus ayatnya tolong dibaca. Oh, itu ayo sing ayat 85 ini. Sing 84 itu durung mari. Lah iki lho. Kan dikatakan wa alal ladzi nayutikunahu, dan bagi orang-orang yang memang tidak mampu berpuasa. Enggak mampu berpuasa. Mas wis Ramadan entek barang ya panggah sawo panggah gak kuat puasa. Mungkin karena tua, mungkin karena sakit akut. Senajan nunggone luar Ramadan tidak mampu berpuasa. Layutikunahu ya fidyatut ta'ami, maka harus membayar fidyah. Iya. Ini penting. Harus membayar fidyah. Ya insane mikir bayar fidyah tok, piye gak bayar fidyah? Nek sing sehat mang kan ada pilihan. Pilihannya boleh bayar fidyah, boleh mengganti puasa. Tak buka aja gak kleru. Al-Baqarah ayat 184. Di Allah firmankan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Kemudian Allah nyatakan wa alal ladina yutikunahu fidyatut ta'amu miskin. Bagi orang yang sudah tidak mampu berpuasa, maka kewajibannya membayar fidyah kepada seorang miskin. Sehari membayar 1 sok beras kepada orang. Intinya memberi makan cukup untuk makan sehari terhadap seorang miskin tersebut. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Maka barang siapa kalau beras 6 on niku ditambah
tidak hanya 6 on tapi bayar sekilo, itu lebih baik. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Utawa berasnya panggah 6 on umpamane ya. Tapi terus ditambahi daging 1 kilo, minyak goreng 1 kilo, itu lebih bagus kata Allah. Faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang berusaha menambah dari fidyah yang ditetapkan ukurannya itu, walaupun sudah cukup tapi kepingin menambah, itu lebih baik, lebih-lebih bulan Ramadan. Nek wis pancen gak kuat iku wajib bayar fidyah. Masalahnya masuk Ramadan wis entek Syawal ya panggah gak kuat. Beda karo karena kerja. Memberi nafkah 1 bulan penuh, kalau dia enggak kerja keluarganya kelaparan. Wajib kerja. Mboten kiyat poso ya gak poso, ngene gak kuat. Ha iku nek wis Syawal boleh milih. Boleh puasa nyaur posone atau boleh bayar fidyah. Tapi gak oleh ngentengke. Maksudnya ngentengke wong sing kuat poso kok lalar gawe bayar fidyah. Karena faman tatawwa'a khairul lakum. Barang siapa yang berusaha menambah itu tadi, itu lebih baik. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Terus akhirnya wa antasumu, senajan kon kuat bayar fidyah, tapi kon milih poso, itu dikatakan sama Allah khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu semuanya, in kuntum ta'lamun, jika kamu semuanya itu mengetahui. Itu nek gak kuat ya. Berarti panggah bengi, panggah sahur, panggah niat poso. Pas sahur niatnya aku sesuk poso, ternyata subuh ono telepon orang tuanya sakit, katik pas jenengan ke Jakarta, orang tuanya nunggone Wonosalam harus pulang, nunggone dalan apa istilahnya megap-megap, gak kuat, nahan lapar, nahan ngelak, akhirnya harus buka, baru boleh itu ya. Kok bengi niati gak poso, jam 3 mendapat telepon orang tuanya meninggal, aku harus pergi, wis aku gak usah sahur, gak usah poso besok. Nggak boleh kayak gitu, tetap niat sahur, niat poso dan sahur. Nek sesuk kok gak kuat nok dalan baru. Karena wa antasumu khairul lakum, kalau kamu tetap berusaha puasa itu lebih baik bagi kamu semuanya. Terus pundi? Muga gak ono sing mungkal ya. Nah nek sing mungkal ya harus ganti. Nek mokale gak ana udur ya, sengaja macam duablek bae poso gak poso. Sehari tok dalam Ramadan terus jenengan sahuri setahun. Itu loh, kebaikannya belum imbang dengan sehari di bulan Ramadan. Mulane uweman kalau kita tidak berpuasa. Ya. Gimana? Ngomong akidah tok iku mang kaya kok wereng nang ngene kuping maneh kok panas. Terus nenggok saithik anggone masalah faidatum min ayamin ukhur, maka kita harus mengganti puasa itu sejumlah yang kita tinggalkan di bulan. Nggih terus Pak Ju. Saya punya teman tetangga. Betul sholat. Tapi puasanya aktif. Sholat? Betul sholat. Enggak sholat. Sama sekali enggak sholat. Tapi puasanya itu aktif. Itu tidak betul. Padahal kan ayat yang amanu. Iya. Terus orang yang tidak sholat kan berarti kan tidak beriman. Orang yang tidak puasa kan orang tidak beriman. Tapi dia tidak sholat, tapi dia berpuasa. Terus kadang-kadang mau untuk kebalikannya seakan-akan sholatnya aktif. Tapi kalau puasa itu tidak puasa terus boleh dikatakan puasa. Mudah-mudahan wong sing ngono iku teko mudah-mudahan. Ya teko gak teko ya sama saja. Maksudnya kan jelas ya.
ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Lah ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan alaikum bagi kamu semuanya. Apa asyamu poso. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, persis seperti umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, semuanya ini ada syariat ibadah puasa, ada syariatnya. La'allakum tattaqun. Apa kok dikon poso? Masalahnya ibadah poso ini ibadah yang gak kena tinggi sumbungan, gak kena tinggi angga-anggaan, gak bisa. Mudah untuk diikhlaskan. Tapi nek sedekah, bangun masjid itu kadang-kadang nggak terasa hati ini ada kesumbungan. Tapi nek poso, makanya puasa inilah la'allakum tattaqun, agar kamu semuanya menjadi orang yang bertakwa. Sekarang posone aktif, terus sholatnya enggak. Nek pancen dia itu jadi kuli, kadek lembur, ya. Ini enggak masalah ya. Gak poso nang pancene gak kuat. Tapi bengi yo pangga sahur. Nek wis gak kuat yo mokel. Gimana yo apik posone tapi terus salate enggak. Padahal kalau kita melihat panjenengan Imam Tirmidzi itu menjelaskan sebuah hadis. Jadi faman tarokaha faqad kafaro, kan panjenengan Imam At-Tirmidzi menjelaskan di dalam sunnahnya itu tidak ada satu ibadah pun yang ditinggalkan menjadi kafir kecuali sholat. Kalau sholat itu sekali ditinggalkan, sing ninggalke sholat iki lho mulakno kono iku nek gak iso karo ngadeg ya gak iso mulungguh ya selungguh, tapi tetap harus sholat. Kalau sampai ditinggalkan faqad kafaro, maka sungguh ia telah menjadi kafir. Padahal perintahnya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Iki sholat gak. Jadi kan gak kewajiban kan. Ya kewajibannya ya syahadat terus sholatnya diaktifke. Di samping sholatnya aktif, terus perintah posone ditindakke, dilakoni, diamalke. Ya. Kalau melihat itu ya eman-eman ya, seolah-olah cara Jawane muspro tanpa gunung. Padahal yang jelas nggak ada amalan ibadah muspro, nggak ada. Yang ada famay ya'mal mithqala dzarratin khairoi yaro. Jadi sekecil apapun amalan ibadah kita, apa manjing? Masih berapa menit? 6. Oh, alhamdulillah sih cukup. Itu ya. Jadi kalimai wa antasumu khairul lakum, kamu berpuasa itu lebih baik. Jadi kita tetap berpuasa. Kecuali kalau sudah tidak mampu maka diganti di luar puasa sejumlah hari yang ditinggalkan itu. Nah ini tadi memang kalau akidahnya itu belum mapan, terus ujuk-ujuk poso, ya jadi ini ngono iku barang. Malah aku punya tetangga itu tahajudnya aktif, tapi 5 waktunya nggak pernah. Jumatan ya nggak ada itu. Tahajudnya itu aktif. Ya pokoknya kalau memang ngaji tidak terenten dari akidah dulu, biasanya ya aneh-aneh ngono iku. Iki mang posone waktu poso salate gak. Tanggoku ya critane aku jan tahajud iku wis gak tenahan. Nah, ya. Lumun niku lho sing aneh-aneh kayak gitu itu ya mulakno akidah itu harus betul-betul kokoh ya dalam hati kita. Nek akidah gurung dibenakno tenan, biasanya ya di tengah perjalanan kadang-kadang
meleto. Apa bacanya meleto? Apa bahasa Indonesianya meleto ya? Ya kayak gitu ya. Padahal akidahnya yang mana ya itu tadi. Kita harus paham dengan rukun iman, harus paham, dan harus paham dengan rukun Islam. Padahal Islamnya jelas ngomong syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya ono lho wis haji lho tapi pang gak gelem sholat. Nek ono salam kan gak enek ngono iku. Gak enek. Lho, ngono iku lho ya aku ya kadang-kadang ya aneh lah ya padahal akidah yang harus kita pahami awal dulu saat kita masih kecil itu wis dicekoki, wis dijamoni, sudah betul-betul difahamkan namanya rukun iman, rukun Islam. Ya. Tapi nyatanya ya sing aneh-aneh wis kiai haji dikai romo bisa ngarepe. Lho ngono kadang-kadang sik ndukun kadang-kadang. Ya Allah, iki piye? Padahal ndukun niku jan jelas-jelas salahnya itu fatal. Makanya ya ini loh akidah ini harus betul-betul kita pahami sehingga kita nanti bisa tahu mana yang harus kita. Kayak ini loh masalah sumpah itu. Rasaku saya wakil loh. Orang-orang sumpah itu dengan menyebut nama Allah dan digandengnya karo nama Rasul seolah-olah apine karo akidah yo nganggep iku api. Padahal api urusaning syariat ini tolak ukurnya api menggoy Allah, api menggoy Rasul, bukan api menggoy perasaan kita, bukan api karena adat, bukan api karena tradisi, bukan. Tapi menurut Allah seperti apa dan bagaimana Rasul mencontohkan. Iya. Masih berapa menit? 2 menit. Ya. Masalahnya senajan 2 menit nek gurung manjing engko mari moro-moro ana sing ngombe kan ya mesakno. Iya ta. Mulane rada diundur-undur. Nanti nek wis pas manjing kita baca doa kafaratul majelis selesai, kemudian kalau saat buka nanti baca basmalah. Jangan sampai lali. Sebagian mengharuskan langsung mengucapkan dapat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Sebagian nek wis seger mari ngombe, mari makan kurma baru mengucapkan dapat doma'u. Dengan singkulinane monggo. Karena memang ada 2 pendapat, dibaca sebelum makan, dapat ada yang sesudahnya. Kepingin milih pertama nih pakai basmalah, makan, minum. Sing api gak gorengan rek. Kurma, endi ki kurmane? Gak ono kurma, air putih iki ndi air putih iki? Iya. Jadi Nabi dawuhe pertama kalau ada itu pakai rutop. Rutop itu kurma yang masih basah, sik gurung menguning, sik gurung abang. Maghrib kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.